Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Vincent di YouTube channel HSM. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang pemrograman komputer lagi, yaitu tentang bab looping. Oke, jadi kita mau mulai aja. Oke, pertama itu dari definisinya dulu. Perulangan atau loop adalah proses menjalankan perintah berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Tujuan utamanya menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan otomatisasi proses. Digunakan ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan lebih dari satu kali, misalnya membaca data list atau menghitung nilai. Dan ada beberapa jenis loop tergantung cara kontrolnya: for, while, dan repeat until. Oke, jadi di sini kita langsung bahas perbedaannya. Yang pertama itu ada loop for. Itu digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui, yang saya digunakan untuk mengiterasi elemen dalam list atau range angka. Bersifat terkontrol dan terstruktur karena batasnya jelas. Cocok untuk tugas seperti menghitung data, menampilkan elemen, atau literasi dengan urutan tetap. Kemudian ada loop while, digunakan saat jumlah perulangan belum pasti, tapi bergantung pada kondisi logika. Loop berjalan selama kondisi bernilai benar atau true. Cocok untuk proses yang memerlukan pengecekan berulang seperti validasi input atau menunggu suatu syarat terpenuhi. Dan yang terakhir ada loop repeat until. Mirip dengan while, tapi pengecekan dilakukan di akhir loop. Artinya, loop pasti dijalankan minimal satu kali. Digunakan saat kita ingin memastikan blok perintah dijalankan dulu sebelum kondisi dicek. Cocok untuk situasi seperti meminta input pengguna sampai file. Oke, jadi langsung aja aku praktekkan di sini soal loop tadi ya. Jadi maksudnya seperti gini teman-teman. Kita kan kalau misalkan bikin sesuatu yang berulang, misalkan gini, say hello, terus kita kita tunggu 1 detik, terus kita say lagi hello, kita tunggu lagi 1 detik. Itu kan kalau kita bikin ulang-ulang terus lama kan, kalau kita bikinnya lebih dari 10. Gimana kalau kita bikin kayak contoh 100 gitu, lama kan? Hello lagi nanti. Nah, makanya kita akan bahas di bab ini ya. Oke, jadi di sini aku langsung bikin contohnya 2 yang loop sama repeat until ya, repeat sama repeat until kita pakai di sini. Oke, jadi langsung aja kita bikin. Pertama itu kita siapin ini dulu. Kemudian kita bikin variabel counter. Oke, kita bikin set counter to 1. Kita ubah di sini 1. Kemudian kita pasang dengan control repeat. Nah, di sini setelah kita pasang repeatnya, ini kita masukin angka bebas mau diulang berapa kali. Ini misalkan udah 10 aja ya. Terus kita masukin di sini, kita isi say. Kemudian kita pasangkan dengan join, dan di join ini kita pasangkan dengan counter di sini, dan di sini hello misalkan ya. Oke. Terus di sini di bawahnya sini kita pasang change counter by. Ini biar fungsinya yang change counter by ini untuk supaya nanti hello-nya itu dia hello 1, 2, 3 berubah gitu. Kemudian untuk penutupan kita pasang aja n. Nah, ini yang pertama teman-teman. Langsung aja ya kita coba. Tuh. Cepet banget ya. Nah. Mungkin di sini biar agak kayak ada jeda sama n, aku bakal kasih waiting time di sini. Coba ya. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, gitu dia. Jadi dia repeat untuk ini yang repeat for 10 kali ya. Terus kita bakal bikin yang dia bakal mengulang yang contohnya di repeat until. Nih. Sama caranya. Kita pasangkan dulu di atasnya. Itu variabel yang set counter to. Dan kita pasang di sini angka 1. Terus di sini di tengah-tengahnya kita anggaplah kita kasih yang kurang dari ya. Kurang dari, terus di sini kita isi dengan counter. Oke. Misalkan counter itu kan hitungannya ya. Hitungannya kurang dari 10. Nah, gitu ya. Terus buat di dalamnya sini itu kita bakal ngisinya sama. Kita masukin say, terus kita tambahkan join. Terus di sini kita tulis hello. Terus sini kita sama, kita tambahin counter, pokoknya sama. Terus kita tambah change by. Dan kita coba kasih di sini waktu juga biar dia nggak ngebut. Lalu baru kita tambah n di sini ya. Mungkin waktunya aku bakal ganti jadi 0,5. Oke. Nah, ini harusnya ya, karena dia kurang dari 10 harusnya cuma sampai 9 hitungnya. Oke, jadi kita coba. Oke, set. Kok nggak bisa ya, lama dijalankan. Ini bisa. Satunya kenapa nggak bisa ya? Coba aku pindahkan ke sini. Stop. Oke lah, kita bikin file baru aja. Kita masukin cepat aja ya. Oke, udah jadi. Langsung kita mainkan ya. Set. Wait. Apa? Oh, gara-gara ini deh. Nah, salah tanda teman-teman. Makanya tadi nggak bisa dia kurang dari 10. Nih contoh ya, ini berarti ngitung sama berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti counternya itu sampai dia 10 ya.
Coba kita masukin 15. 5, 6, 7, 8. Nah, jadi gitu teman-teman. Sini kita langsung praktekkan aja ke ini. Replit ya, ke Python. Oke. Langsung aja. Di sini tuh kodenya for i. In range 10. Terus kita kasih titik 2 di sini. Kita sini kasih print kurung hello hello str. Di sini kita i plus 1 ya, biar dia ngitungnya itu dari 1 gitu. Nah, ini udah sesingkat ini bikinnya. Kita coba mainkan ya. Oh, ada salah. Tunggu ya. I plus 1 str. Harusnya udah print invalid ya. Ini kenapa ya? Harusnya sih udah bener ya gini ya. Coba kita bikin ya. Yang kedua itu i itu sama dengan 0. Terus kita bawa while i itu kurang dari 10. Kurang dari 10, kita print hello plus str kurung i kurung terus bawahnya itu i plus 1. I plus sama dengan 1. Nah, ini yang kayak yang ini ya. Yang ini. Kita coba dulu deh. Nah, gitu ya. Hello 1 2 3 4 sampai 9 ya. Nah, kenapa harus pakai i plus sama dengan 1? Itu nih ya, kalau misalkan aku nggak pakai, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, dia bakal 0 0 0 0 dan nggak bakal berhenti tuh. Makanya itu ditambahkan i plus sama dengan 1. Gitu. Nah, jadi ya kayak gitu teman-teman buat yang core-nya ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, di slide berikutnya itu membahas tentang flowchart, loop, dan pola literasi pada list. Ini udah pernah kita bahas juga sebelumnya, jadi aku bacain aja. Flowchart membantu memvisualisasikan alur logika perulangan, pola dasar pada semua loop. Yang pertama itu inisialisasi, menentukan nilai awal variabel, kemudian ada kondisi itu menentukan apakah loop akan terus berjalan. Kemudian ada aksi atau proses, itu perintah yang dijalankan di setiap iterasi. Kemudian perubahan nilai, update agar loop bisa berhenti pada waktunya. Dan pada list, iterasi dilakukan untuk membaca atau memproses setiap elemen satu persatu. Pada umum, loop berjalan sepanjang jumlah elemen list. Oke, berikutnya ada transformasi. Transformasi list berarti membuat list baru berdasarkan isi list lama dengan perubahan tertentu. Biasanya dilakukan dengan loop for untuk memproses setiap elemen, contohnya dalam konsep tanpa kode. Mengubah satuan nilai, misal dari meter ke sentimeter, menyaring elemen tertentu, misal hanya data yang memenuhi syarat, membuat data turunan baru dari data lama, prinsipnya list lama diolah menjadi bentuk baru yang berguna. Jadi lebih disingkat aja sih. Jadi makanya untuk praktek ini kita bakal mencoba di yang udah pernah kita praktekkan di project keempat. Ini yaitu tebak bahan. Waktu itu kan aku pakai brownies ya. Nah, jadi gini nih. Ini kan ada bahan 1, bahan 2, bahan 3. Nah, itu jadi kita bisa persingkat. Caranya itu adalah ini kita nggak perlu lagi, yang ini nggak pakai. Kita tinggal hapus saja. Nah, jadi yang kita pakai itu cuman yang ini. Nah, ini ya untuk kita praktekannya. Oke. Tapi kayaknya aku di sini bakal nambah. Nah, dan di sini show ya, show guys. Oke, jadi kita cara makainya itu adalah kita pisahin dulu dan kita pasang di sini pakai yang namanya repeat. Mana itu repeat ya? Nah ini repeat di sini kita ubah 3 kali dan kita masukkan ini di sini. Oke. Nah terus ini kan dia masih kayak ini kan masih kayak apa terkhusus gitu bahan 1 gitu. Nah, kita ubah di sini dari pertanyaannya dulu. Kita pasangkan dengan joins. Terus kita bikin di sini variabel index. Oke. Terus di sini kita pasang change karena biar nilai indeksnya itu kan tadi kan kita nggak pakai yang kayak bahan 1, bahan 2, kita cuma pakai bahan. Nah
nanti biar indeks yang ngatur. Kemudian di sininya kita oke. Ini aku ganti aja jadi bahan aja, bahan brownies gitu. Nah, karena bahan brownies 2 dan 3 bakal aku hapus. Nah, udah kayak gini, harusnya sih udah beres ya. Coba kita rapin dulu ini ke sini. Kita coba ya. Oke. Ya udah ya, sudah bisa tadi ya. Jadi itu dia cara transformasinya kayak gitu. Dan habis ini kita bakal langsung coba di Python ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung lanjut ke Python-nya. Ini dia project kita yang kemarin. Jadi di sini itu sama kayak tadi. Kita cari dulu mana ya. Oke, input brownies 1. Oke. Input brownies bahan 1. Oke, dari sini ya kita hapus ya. Oke. Ini. Terus di sini dari sini ya kita ini kita tambahkan di sini itu for i in range tutup kurung 3 petik titik 2 set. Nah, terus di sini kita sampai sini itu kita spasi 1 kali. Nah. Hilang. Saya spasi pencet apa guys? Wait, kok hilang? Kok nggak bisa spasi? Spasi pencet apa nih? Wait, kok nggak bisa spasi ya? Wah. Di spasi nggak bisa ini, gimana ya? Kita spasi. Salah. Nggak bisa nih, bentar ya. Ini caranya. Beginiin dulu. Aku cut. Terus di sini aku set. Oke. Kita pakai cara manual. Terus ini udah kita tulis di sini. Sini bahan browniesnya kita hapus saja angka 1-nya. Jadi di sini dia cuman kayak bentar ya. Ini kita hapus. Nah, di sini itu kita Oke, di sini kita tambahin bahan plus str tutup kurung i plus stri, terus di sini spasi,
gitu. Tapi kok 2 ya? Nah, udah gini harusnya sudah beres. Oh, ini kita hilangin dulu. Bahan brownies. Oke, coba ya. File line spoon. Ini pasti gara-gara ini sih. Ini gara-gara apa ya? Harusnya kan bisa spasi ya. Nah, udah mau coba ya. Keju, puding. Nah, gitu. Jadi gitu teman-teman. Ini mungkin kita bisa STR plus 1 kali ya. Biar kayak dia mulai dari angka 1. Nah, gitu. Oke, mungkin di sini aku bakal tambahin plus tanda tanya kurung. Ternyata nggak bisa. Oh ya, kurungnya nggak boleh kelebihan. Nah gitu ya, lebih rapi ya. Keju, vanilla, kaspi. Ya ini gitu teman-teman. Aku lupa jawabannya. Jadi ya seperti ini ya. Dia transformasi list. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke step berikutnya yaitu step project. Nah, jadi di project ini kita bakal bikin tentang gimana kita bisa kayak pesan makanan gitu. Pakai kayak repeat tadi kan, lu tadi. Oke, langsung aja. Pertama aku bakal start dari bikin diagramnya dulu, projectnya. Dia bakal di sini. Dia bakal di sini kayak gitu.
Oke teman-teman, jadi ini diagramnya kayak gini, pakai contoh burger ya, jadi gitu. Kita bakal lanjut ke bikin scratch ya. Oke teman-teman, jadi aku langsung praktekkan ke scratch ya cara bikinnya. Jadi pertama itu kan biasa sama daerah, terus ini aku langsung bikin variabel dan listnya dulu. Yang pertama di sini kita bikin burger apa ya, burger yang ada ini available burger. Nah, terus bikin list juga di untuk orderan. Udah gitu bikin variabel total ya, total harga. Terus bikin lagi burger pilihan. Terus lanjut pesan. Oke, jadi udah kayak gini. Terus kita bikin sesuai yang kita praktekkan. Yaitu pertama ini dulu, delete all of available burger. Terus ini aku bakal tambahkan head variable. Lanjut pesan ini kita sembunyikan. Terus kita set total harga ke 0. Kita bilang hello, wait. Habis itu kita set lanjut pesan ke true. Habis itu kita repeat until. Ini kita bikin kayak gini ya, repeat until kemudian lanjut pesan sampai sama dengan false. Kita tanya tanya kayak gitu. Terus kita pasangkan dengan if else. Terus kita masukin di sini answer. Wait. Kayak ini ya. If answer sama dengan yes. Kita tanya lagi di sini. Kita set ya, set burgeran yang mau gitu ke jawabannya. Terus kita add
kita add item of add item burger pilihan. Of available burger to orderan. Oke. Terus di sini kita change total harga jadi 10. Terus di sini kita tambahkan say, kita join. Masih 2 kali. Kita kasih di sini listnya. Item of tambah di sini burger pilihan ya, tambah burger pilihan dari burger burger ke burger list. Oke, terus kita wait. Terus di sini buat yang else kita set pesan ke false. Terus buat bawahnya lagi kita pasangkan join 2 kali. Wait, udah lanjut lesson ya. Oh, tip. Oh ya, lupa. Tip. Kan sudah ini, terus join. Kita oke. Terus kita kasih di sini wait. Nah, baru kita tanya tip ya di sini. Nah, baru di sini kita sesuai yang udah kita bikin di sini, hitung, kita calculate ya. Jadi kita di sini set total harga, kita pakai operators. Ini kita tambah. Habis itu kita kalikan. Habis itu kita bagikan total harga ke total harga
Sini total harga ditambah total harga dikalikan dengan jawaban dibagikan dengan 100. Baru untuk kita bikin di sini say, kita pasangkan joinnya 2 kali. Terima kasih. Harganya jadi kita pasangkan di sini total harga. Terus ini kita kasih tanda dolar. Oke, udah beres, sip ya. Kita tes. Oke, wait. Harusnya di sini aku nggak delete dulu ya. Mungkin aku tambahin dulu. Mungkin sini cheeseburger, meat, cheeseburger, terus apa lagi ya? Double burger, harusnya kayak party kali ya, party burger. Oke. Oke, kita angka 1 terus jadi ini kita coba kasih 0. Nah, udah bisa ya. Jadi sini kita kasih tip contoh 20. Nah gitu teman-teman, jadi ini udah beres ya. Coba aku masukkan ini ya. Yes. Memang harus pakai ini sih. Ini gak usah berarti ya. Ya jadi kayak gitu teman-teman. Tadi ada pilihan burgernya. Dia kita milih yes atau no. Terus nanti kalau yes dia langsung calculate. Buat tambahin, kalau no dia langsung ke ini. Tapi kalau kita kasih yes kita masih bisa tambahkan dari variasi yang lain. Jadi untuk scratch gitu dulu, dan disini kita bakal lanjut ke Python-nya. Oke teman-teman, jadi langsung aja aku lanjutin ke Python-nya. Sama di sini kita bakal tulis available burger. Itu sama dengan kita bikin kayak ini. Kita tulis sini cheese. Meat. Terus tadi king. Terus ini tadi pork. Kita tutup. Terus kita apa tadi?
orderan sama dengan disorder order itu kita bikin gini. Oke. Terus sini total harga kita bikin sama dengan 0. Terus ini kita bikin frame. Ini untuk frame. Burger in burger in and enumerate of available burger. Titik 2, salah, titik 2 nya di sini. Di sini kita print, kurung str, kurung i, tutup kurung, tambah spasi, tanda petik, titik, tanda petik, plus terus di sini continue yang pasti kita bakalan closing. Bikin pertanyaan ini ya. Nah, oke. Apakah Anda ingin memesan pizza? Yes or no di sini. Bikin sini if answer sama dengan yes. If answer sama dengan yes, kita kasih titik 2. Burger pilihan ya, burger underscore pilihan, sudah di nt input. Nah, ya langsung ada ya. Ada itu. Masukkan nomor burger yang ingin Anda pesan. Di sini terus di sini ada
di burger order. Orderan letakkan dalam kurung available burger. Burger pilihan, oke. Tekan dan sini adding, tambah. Tambah, terus ini kita ketik plus available burger ini kalau kurung burger skor pilihan plus kursi tutup bola. Ke dalam pesan. Total harga kita buat di sini plus sama dengan 10 else lanjut pesen dan false. Oke, sini kita print kamu udah mesen klik 2 kamu udah mesen print lalu print oke kan oke. Total harga ya, harganya plus STR dalam kurung harga betul plus dolar.
kasih sini tip sama dengan float untuk input dan kurung oke. Si tip juga oke. Terus sini bikin total harga terus sama dengan total cost harga dikalikan dengan dikalikan nanti dibagi 100. Terima kasih. Terima kasih, harganya jadi oke. Harganya jadi plus STR total harga plus miring di sini ini dolar. Bos. Harusnya segini ya. Panjang juga. Kita langsung mainkan. Oh no. Or I burger in. Oke teman-teman, jadi ini codingan itu beres. Jadi bagian yang setelah tadi itu di sini ya. Fry burger ini tuh karena aku nulisnya pas ya kan dia di nomor 7 ya. Itu langsung pas enumerate-nya nih buat di nomor 8. Jadi dia harusnya nomor 7 dulu dijadiin 1 gitu. Nah, jadi cuma gitu ya. Ya coba langsung kita coba. Ini kita memesan ya. Yes. Ke nomor burger, aku pengen contoh pengen yang meat. Mau pesan lagi nggak? Yes. Pengen yang cheese. Nah, dia bakal nanya terus sampai kita bilang belum. Kita sudah pesan meat dan cheese. Oke, $20. Kasih tip 12. Contoh kasih tip 15. Kayaknya jadi $23. Oke, bagus. Jadi udah beres teman-teman kayak gitu. Projectnya juga udah selesai. Jadi cukup sekian video untuk
materi looping kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir dan nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. See you on next video. Bye bye.